Kemudian sekarang kita masuk ke materi budidaya durian. Budidaya durian itu Pak, setelah kita lakoni, jadi setelah kita jalani selama ini, ternyata tidak ribet. Jadi kalau menurut kita lihat TikTok itu Pak, mungkin bisa jadi petani durian itu boleh dikatakan rumit, bisa gagal paham juga Pak, sangat rumit. Tapi setelah dijalani dengan sederhana mungkin, ternyata hasilnya juga maksimal Pak, nggak kalah kayak yang di TikTok. Jadi memang ya TikTok itu boleh kita ambil sisi positifnya, sisi negatifnya kita buang Pak. Kita ambil karena gini Pak, ilmu pertanian itu ilmu yang nyata, ilmu yang berwujud, ilmu yang gampang dicerna. Yang pertama dari segi penanaman, nanam apa-apa ilmunya ya dari, kalau bahasa Jawanya itu tumaninah Pak. Tumaninah itu benar-benar nawa itu, jadi diniati beneran, kemudian dari perawatan yang maksimal, hasilnya juga maksimal. Kita tidak ada perlakuan kayak pengusaha atau lain-lain. Jadi setelah kita tanam, kita rawatnya juga sederhana. Kemudian nanti kalau untuk masalah hama dan lain-lain, pupuk, kalau pupuk kita sharingkan yang biasa kita lakukan aja Pak. Jadi pemupukan mulai dari nol penanaman sampai umur 2 tahun, yang paling bagus kita lakukan 4 kali perlakuan pemupukan. Misalnya di bulan awal kita pakai pupuk organik dari kotoran hewan atau yang lain-lain, yang sudah kita fermentasi. Sudah itu kita lakukan pemupukan yang bagus dengan metode kita dangir dulu. Jadi setelah kita tanam yang bagus, kemudian kita dangir, kita gemburi Pak sekitar pangkal batang seluas dahan melentang, baru kita lakukan proses pemupukan. Pupuk awal pertama pakai misalnya kotoran hewan, kambing atau sapi atau ayam. Tapi kalau ayam ini satu, jadi maaf kalau ayam bukannya tidak boleh, tapi waktu fermentasinya yang lama, jadi cukup lama, karena kalau untuk kandungan kotoran ayam itu lebih tinggi untuk tingkat komposnya dibanding kotoran kambing dan sapi. Ini panas Pak, kalau untuk tanaman misalnya semusim kayak sayur mayur mungkin sangat bagus. Untuk jagung boleh langsung kalau untuk kotoran ayam. Tapi kalau untuk kotoran ayam kita ke aplikasi ke durian, harus fermentasinya paling cepatnya itu 1 bulan. Kita fermentasi dulu. Aplikasi untuk pupuk organik biar udah Jabir nanti bisa langsung besok menjabarkannya. Kita ambil simpelnya saja, kemudian 2,5 bulan berikutnya atau 3 bulan baru kita lakukan pemupukan kimia. Bapak udah yakinnya pakai apa, misalnya boleh pakai NPK 1616, paling bagus sebenarnya memang 1616 kayak Yaramila. Dosisnya juga kita sesuaikan dengan umur tanam. Misalnya umur tanamnya sekitar baru 3 bulan Mas, berapa dosisnya? Itu kalau takaran Jawa boleh 1,5 genggam. Mungkin kalau secara ditimbangnya mungkin lebih kurang 1,5 on sampai 2 on seluas dahan melentang. Jadi pemupukan yang baik, seketika mau proses pemupukan tetap 1 dangir yang pertama, yang kedua dolomit untuk menetralisir keasaman, memulihkan pH tanah. Jadi seketika pH tanah itu sudah netral, begitu mau kita pupuk apa aja, insya Allah diresapnya secara maksimal, jadi baik respon terimanya. Jadi untuk pertumbuhan mudah-mudahan sangat bagus. Tapi kalau kita, karena kita biasa pakai aplikasi racikan sendiri, kita pakai yang sudah kita lakukan, yang sudah kita eksperimen, dicoba untuk tanaman kita sendiri ini, kita pakai 4 komoditi
pupuk racikan dari TSP, KCL, Korea, garam. Tapi kita lihat kondisi daun. Kalau ibaratnya daunnya sudah subur, sudah pekat, dan nitrogennya ini dikurangi, yang ureanya kita kurangi, pakai yang diperbanyak 3 komoditi ini. Misalnya perbandingannya berapa? Ya kita cukup 1 kali 1, karena kita orang alam, nggak usah pakai takerannya alam aja. Untuk 1 kilo TSP ya 1 kilo urea diaplikasi. Kebutuhannya misalnya untuk per batangnya 2 on, ya kita siapin 2 on untuk pupuknya yang sudah diaplikasi. Kemudian kalau untuk pertumbuhan, mudah-mudahan Pak, kalau kita lakukan dari mulai 0 nanam sampai umur 2 tahun ini 4 kali pemupukan, 2 organik, 2 kimia, 30 bulan sudah buah. Karena yang sudah kita praktekkan memang sedemikian. Jadi 30 bulan sudah pada buah, tergantung beberapa ketinggian penanaman. Ketinggian penanaman dari 1,5 meter atau 1 meter aja bisa buah. Malah justru kalau yang mau menikmati proses itu dari yang terkecil, dari 70 cm sampai 1 meter, ketika kita tanam itu untuk adaptasinya di lingkungan sangat bagus. Jadi populasi pertumbuhannya bisa kayak beringin, bisa rindang banget Pak. Kalau yang mau instan ya kita tanam yang besar, cuman nanti tidak dapat chemistry-nya, kita tidak tahu kelemahannya apa, hamanya apa. Tapi kalau kita berprosesnya dari yang terkecil, nanti di situ bisa jadi guru. Apa kelemahannya di situ bisa kita pelajari, yang pertama. Yang kedua, nanti kendala hama ini, hamanya belalang itu banyak banget. Nanti ada yang langsung menguraikan dari Mas Pupuh biar bagi porsi. Kemudian ini sudah mulai dari penanaman sampai ke pemupukan. Sekarang tinggal pasca panen. Pasca panen Pak, insya Allah kayak kita seketika sudah panen, bukan kita yang cari pasar, tapi karcer yang cari kita, pasar yang cari kita, beneran Pak. Dulu kita bingung, wah mau tanam duri hitam Pak, duri hitam sama musaking, kok kita tanam duri hitam sama musaking, siapa yang mau beli? Harganya 500.000. Mungkin kalau orang tani makan Pak, ya maaf ngomong Pak, bukan kita merendahkan orang tani. Kalau orang desa Pak mau makan durian sekilo 300.000, makan 3 kilo pulang stroke Pak, bukan jadi sehat. Iya, waduh, tadi untuk beli beras dapat banyak banget. Seketika orang sudah modern Pak, nggak kenal mahal, bahkan malah tanya, Mas, yang di atas bawor ada duri hitam apa musaking? Wah, berarti aku salah kemarin nanam. Perkiraan saya yang terjangkau aja, tanam yang murah. Seketika sudah tanam yang murah produksi Pak, orang berani beli yang mahal. Wah, berarti memang salah prediksi. Memang Pak, paling bagus kita itu satu, percaya diri, berani ini Pak, berani spekulasi. Artinya berani spekulasi apa? Orang nanam sawit, kita nanam durian kan kayak orang stres. Iya, padahal orang keliru. Memang kalau kita berpikir tidak boleh yang rata-rata, yang umum. Jadi kita harus baca pasar. Oh, ini tanam sawit, besok yang banyak itu yang murah. Karena itu udah jadi hukum pasar. Tapi yang langka ini bakalan yang dicari. Contohnya kayak vanili. Nah, itu banyak orang kasih julukan mutiara hijau. Kemudian kalau Petruk ini Pak, kita kasih julukan satu, ameh di ateh. Jadi emasnya di atas, tidak usah kita dompeng di sungai, di rawa. Tapi dengan budidaya durian, insya Allah dengan metode pemupukan yang bagus, kemudian dari kalau segi perawatannya bagus, pupuknya tepat, insya Allah hasil produksinya sangat bagus. Diterima masyarakat makan puas, besok pasti mengulang Pak, kepingin jajan lagi. Oh ya, enak, ini benar. Nah, itu dari metode pupuk yang tepat. Mungkin kalau daerah kita sudah berproduksi banyak, hasilnya memang memenuhi standar,
ada SNI-nya Pak. Nanti kalau buah segar itu Pak, di situ ada diuji labor. Jadi dicek untuk kesegaran buah, kemudian pestisidanya ada enggak, organik atau pestisida. Nanti kalau kita ibaratnya sudah pasca panen, kita undang Dinas Ketahanan Pangan, diuji di labor. Kalau hasil kita memang banyak organiknya, kita dikasih sertifikat Prima 3. Sertifikat Prima 3 ini untuk apa Mas? Ini pusakanya orang tani. Yang pertama, satu, kalau kita sudah mempunyai sertifikat Prima 3, kita mau jual ke swalayan bisa, mau ekspor juga, ini bekal yang untuk jalan ke ekspornya. Nah, itu Pak, uraian yang mungkin kita sampaikan. Lebih kurangnya nanti kalau untuk masalah hama biar disambung sama Mas Kuku. Kalau untuk durian dari mulai segi penanaman, kemudian hama sebenarnya juga kita bisa uraikan, tapi nanti ada kotanya Mas Kuku biar berbagi porsi saja. Oh, siap untuk Mbak. memperlurus, karena kan kemungkinan kawan-kawan ini banyak yang nggak tahu yang namanya dangir tadi. Oh ya, ini Pak. Ya, Siap. yang dangir tadi, kawan-kawan yang orang dari Tanjung Palu khususnya itu kan pasti Ya. nggak yang Anda yang ngerti. Ini Pak, jadi bahasa Jawa kita dangir. Seketika sudah kita tanam bibit durian atau alpukat atau yang lain yang jenis bibit, seketika kita mau berproses pemupukan, paling bagus itu daripada kita tabur langsung, itu harus kita perlakukan penggemburan dulu. Jadi ya bahasa kita Jawa itu dangir. Dangir itu penggemburan enggak masalah Pak. Jadi kadang gini Pak, alhamdulillah kita bertemu di sini memang ibaratnya kita bertemu untuk sharing Pak, saling berbagi informasi bagaimana yang sudah pernah kita alami sebagai petani durian, kita ceritakan Pak. Jadi seketika lokasi durian yang sudah didangir kayak ini Pak, andai kata ada akar yang terputus, kalau bahasa mungkin kalau kita ngambil secara rasionalnya Pak, akar yang putus otomatis nutrisi yang diserap kan berkurang untuk potensi batang atasnya. Memang iya Pak, memang iya, tapi nanti setelah regenerasi itu lebih baik kalau akar itu sudah terputus, karena semakin satu yang terputus tumbuhnya bisa 10, jadi semakin bagus, semakin banyak dahan jaringan jaringan akarnya. Jadi jangan cemas kalau untuk akar putus, kalau batangnya sehat itu akan pulih untuk sangat bagus untuk pulihnya. Bahkan pulihnya akar yang terputus itu menjadi banyak, bukan jadi ibaratnya satu yang terputus 10 yang regenerasinya, yang tumbuh barunya. Kemudian untuk dangir ini memang sangat membantu prosesnya penyerapan, satu penyerapan air, penyerapan pupuk, kemudian itu memang sangat bagus. Kemudian seketika nanti di musim kemarau datang hujan, tanah gembur, jadi untuk peresapannya juga bagus, nggak bacek. Tapi kalau tidak kita metode perlakuan dangir ini, biasanya terjadi bacek. Bacek itu pemadatan tanah Pak, residu termasuk. Kita sering pakai kimia juga itu efeknya residu. Jadi memang lebih menguntungkan kalau di petani itu udah ada mata rantainya Pak, dari rumput ke ternak ke tanaman ke kita. Memang sudah mata rantainya itu sirkulasinya. Jadi pupuk yang kita manfaatkan ya yang bagus, yang organik ini Pak, yang dari kotoran hewan. Nah mungkin sekilas wawasan untuk budidaya durian itu yang dapat kita sampaikan. Kita akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelakuannya melakukan penyambungannya jam berapa sampai jam berapa, yang pertama. Yang kedua, entres yang diambil
seperti apa. Coba sampan ngambil kasih materi kita, jadi nanti sampan ngambil, sampan jelaskan seperti apa pengambilan sampan yang kita sharing di sini. Bahkan ada Pak anggota dewan cerita ke kita, Mas katanya nyambung itu ada obatnya. Jadi kita sampaikan ke beliau, ada, kalau di kita obatnya itu ada satu pakai dasi, yang dasi daun singkong, daun singkong, kemudian mau ayam geprek untuk pendampingnya boleh. Pasti bercanda, nggak percaya Pak. Kalau kita nyambung itu satu, perutnya kenyang, hatinya senang, itu mau nyambung apa aja mudah gitu. Jadi nyambung itu nggak ada pakai obatnya ya bismillah, yakin insya Allah jadi. Dia nggak percaya Pak, kita lakukan. Nah ini Pak, kita nyambung, praktekkan, ini plastik, ini bisa silet, kita pakai materi yang gampang mudah dicari. Oh pakai plastik boleh, pakai karung poli boleh, cuman nanti untuk kerekatannya itu yang ngatur tangan kita Pak. Jadi tangan kita itu sudah ada termometernya untuk mengukur tekanan itu, kata kita. Beliau rumit kali Mas, coba. Jadi cuman kita ambilin entres mungkin 3 mata, tak sambung. Setelah kita sambung, perlakuan penyambungan 5 hari Bapak kesini. Kalau ini mau mati sudah payu, kemudian kalau ini mau hidup pasti sekat. Bapak bawa pulang sama beliau datang lagi 5 hari, Mas mana sambungan kita kemarin nyambung 5 batang, sebenarnya jadi semua Pak, cuman yang satu kebetulan ketumbur ayam kejar-kejaran jadi induk sama jago itu kejar-kejaran ketumbur. Nah ini kemarin kita taruh 2 batang ini juga tidak ada dirubah, sambungan kemarin 5 hari Pak pulang apa ini besok pasti hidup, karena kalau yang mau mati juga langsung mati. Dalam 5 satu yang gagal ya Mas, ini satu gagal 5 bekas patahnya, jadi patahnya juga terasa, cuman ini tidak ada matanya, nanti tidak tumbuh. Kemudian Bapak mau nyambung teknologinya seperti apa bisa diperlakukan, misalnya kita mau pakai kaki gajah ya kita buat batang dulu, tapi kalau mau teknologi langsung baru tumbuh langsung disambung bisa untuk durian. Mungkin untuk pokat lebih bagus juga, jangan terlalu tua, malah justru bisa buat tersumbu dalam, karena kita nggak pakai pojok kediraman. Jadi ketika ketimpa air hujan langsung ke pusat sentralnya, ke pangkal batang pusat airnya, untuk resapannya langsung ke pangkal batang. Alhamdulillah walaupun tidak disiram kita juga nggak cuma kekeringan. Nah ini Mas, ya, terkenal juga ya dari tanam kan ditambah tanahnya terus atau tetap sebenarnya tetap aja Pak, tetap aja kan. Iya, kadang kalau ditambah ini Pak, kaki gajah ini setimbun dalam juga tidak bagus, ini harus dibuka. Makanya kenapa kita buat jepu satu untuk tada hujan yang pertama, yang kedua kemenangan kita ini tidak timbul tapi bagian tepi montok, jadi bisa untuk akar itu lebih berkembangnya di tepi dangiran yang tinggi. Ini akar sampai ke sini nih Pak, ini lagi boleh pembuktian. Jadi ya mungkin lewat tadi. Iya, ini udah akar semua. Ini Pak, ini jadi ini untuk berkembangnya akar serabut sampai sini semua nanti penuh. Itu piring luar. Iya, rendah ya. Iya, rendah. Nah, ini Pak akar yang tadi kita sampaikan, akar yang putus gimana Mas? Enggak apa-apa. Putus satu nanti tumbuhnya tambah banyak. Nah, ini akar semua. Merah-merah. Kemudian ini yang membantu proses pelembaban tanah, penyempurnaannya ini. Cacing-cacing seneng betah gini untuk membantu proses pengemburannya. Kalau ini Mas, kalau yang daun-daun seperti ini berarti masih jual ambang batas. Iya. Nah demikianlah
perjalanan kita di kebun durian milik Mas Ipung untuk hari ini. Bagi teman-teman pecinta dan pengikmat buah durian, silakan datang langsung ke kebun durian milik Mas Ipung di Rimbo Bujang, Provinsi Jambi. Di sini istimewanya kita bisa langsung petik dan unboxing buah duriannya di kebun duriannya. Demikian sedikit penjelasan, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.